Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan tim penilai penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2022. Berikut dapat disampaikan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka penilaian Nirwasita Tantra tahun 2022. Terdapat 3 isu prioritas di lingkungan hidup yang menjadi perhatian masyarakat tahun 2021, yaitu 1. Peningkatan timbulan sampah. Jumlah timbulan sampah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terjadinya peningkatan timbulan sampah ini direspon dengan kebijakan dan inovasi, diantaranya pengembangan TPST Mulyo Agung Dau dengan kapasitas pengolahan mencapai 250 meter kubik per hari, mampu menggerakkan ekonomi warga sekitar dengan tumbuhnya kawasan komersil di sekitar TPST dan mampu memperkerjakan 100 karyawan dari masyarakat sekitar. Tindak lanjut program Bersih Indonesia kerjasama dengan Alliance to End Plastic Waste yang berfokus pada bantuan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, peningkatan jumlah SDM dan kapasitasnya terutama dalam penanganan sampah plastik. Pembinaan terhadap bank sampah sebanyak 130 unit yang aktif dengan perkumpulan bernama Ngalam Waste Bank sebagai ujung tombak pengurangan sampah dari sumbernya. 2. Alih fungsi lahan dan lahan kritis. Peningkatan alih fungsi lahan banyak terjadi untuk sektor pemukiman sebesar 4,7% dari tahun sebelumnya. Selain itu juga terdapat lahan kritis seluas 65,3 ribu hektar. Pemerintah merespon dengan menyusun kebijakan inovasi lokal, antara lain penghijauan sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan, pemulihan lahan dan pengayaan vegetasi pada lahan kritis bekas tambang di agrowisata Julung Wajah, di mana pada Desember tahun 2021 dilakukan penanaman bersama dengan Gubernur Jawa Timur dalam rangka pengkayaan vegetasi. Pengembangan ekowisata Bunpring sebagai upaya konservasi bambu dan mata air seluas 36,8 hektar di Turen dilakukan kerjasama dengan LIPI untuk mengidentifikasi spesies bambu yang ada di kawasan konservasi tersebut dan ditemukan lebih dari 100 jenis bambu. 3. Peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi. Pada tahun 2021 terjadi 134 kejadian bencana yang didominasi oleh kejadian bencana banjir dan longsor serta kejadian gempa bumi. Pemerintah Kabupaten Malang segera merespon dengan melakukan penanggulangan dan peninjauan langsung ke lokasi bencana dengan memberikan bantuan dasar berupa bantuan evakuasi, tempat pengungsian dan kebutuhan selama masa darurat sampai masa rehabilitasi berupa kondisi fisik maupun trauma healing. Melakukan sekolah lapang dengan memberikan edukasi secara langsung pada kawasan yang potensi terdampak bencana, menyadarkan dan mengedukasi masyarakat terkait bagaimana cara menyikapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi, melakukan pembangunan embung untuk menanggulangi kekurangan air saat musim kemarau dengan membangun embung Peniwen di Kecamatan Keromingan yang merupakan kerjasama Kementerian PUPR dengan pemerintah Kabupaten Malang. Membentuk kampung tangguh bencana dengan harapan kampung atau desa dapat bertahan dalam segala aspek melalui sumber daya yang dimiliki, salah satunya yakni Semeru Gendugo, melakukan resik-resik kali sebagai upaya menjaga kualitas air sungai, melindungi sumber mata air yang ada, dan mengantisipasi bencana banjir maupun kekeringan. Secara umum, gambaran kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Malang dapat ditinjau dari nilai indeks kualitas lingkungan hidup, di mana pada tahun 2021
nilai IKLH Kabupaten Malang sebesar 60,78 kategori sedang. Pemerintah Kabupaten Malang terus berkomitmen dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, di antaranya untuk meningkatkan kualitas air dengan melakukan pemantauan dan pengujian kualitas air, pengendalian pencemaran dan pengawasan kegiatan usaha, penertiban bangunan pada sempadan sungai dan irigasi, pengelolaan sampah, serta pembangunan IPAL komunal dan sumur resapan. Upaya meningkatkan kualitas udara dilakukan dengan pemantauan kualitas udara, pembinaan dan pendampingan uji udara emisi pada industri, serta uji emisi kendaraan. Upaya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan dilakukan melalui penghijauan dan reboisasi sebagai upaya konservasi dan rehabilitasi lahan dengan melakukan penanaman lebih dari 668.000 pohon bersama dengan instansi terkait, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi. Perencanaan pembangunan disusun berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan isu prioritas lingkungan hidup daerah sebagai mana tertuang dalam kajian lingkungan hidup strategis dan pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Komitmen pemerintah dalam tata kelola diwujudkan salah satunya melalui gerakan menuju Smart City dengan menginisiasi penyusunan Master Plan Smart City. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Malang untuk mewujudkan Kabupaten Malang lestari, Kabupaten Malang bersih, Kabupaten Malang makmur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Malang sejatinya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dengan grafik pertumbuhan pembangunan yang meningkat. Oleh karena itu, sudah seharusnya kondisi lingkungan hidup selalu dijaga. Untuk dapat menyelaraskan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup, DPRD Kabupaten Malang sangat mengapresiasi atas kinerja pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya mengelola lingkungan hidup. Walaupun dengan banyaknya revolusi APBD dalam rangka penanganan COVID-19, tetapi capaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat optimal. Sebanyak 176,5 miliar kami anggarkan bersama pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah, dan 43,49 miliar khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup. Peningkatan timbulan sampah menjadi salah satu isu di Kabupaten Malang. Kami bersama UPD terkait ikut turun ke dapil bersama sampai ke level desa untuk melakukan FDG atau sosialisasi terhadap permasalahan sampah dengan tujuan membantu pemerintah dalam menjaring permasalahan sampah di masyarakat. Selain permasalahan sampah, alih fungsi lahan sebagai dampak dinamika pembangunan membutuhkan sebuah kebijakan yang tepat sasaran sehingga dapat tercapai keselarasan dengan pelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang langsung bergerak menyusun revisi Perda RT/RW dan sedang kami bahas untuk segera disahkan menjadi peraturan daerah. Dan diharapkan penataan ruang yang ramah lingkungan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Gerak cepat pemerintah daerah dalam merespon sebuah bencana sangat kami apresiasi. Mengingat kebencanaan merupakan salah satu permasalahan di Kabupaten Malang. Peninjauan ke lokasi sesegera mungkin dan pemberian bantuan kepada korban bencana oleh Bupati dengan bersinergi dengan DPRD menunjukkan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan. Saya sebagai Ketua DPRD bersama dengan teman-teman legislatif lainnya selalu terbuka dan mendukung dalam proses penganggaran, penetapan peraturan daerah maupun
pengawasan kebijakan. Sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak, sehingga dibutuhkan sinergi antara pemangku kepentingan. Tanpa dukungan dan kesadaran semua pihak, upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup tidak akan tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.